wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Olivia Cayani dengan NPM 18.19963201013. Prodi S1 Administrasi Negara, semester 5, kelas A reguler 1. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, Tistio Muaro Bungo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah kepemimpinan, yaitu kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan saja. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi organisasi. Definisi dari organisasi. Organisasi adalah suatu bentuk perserikatan atau kerjasama antar manusia dalam mencapai tujuan. Selain itu, organisasi juga dapat diartikan sebagai bentuk atau wadah berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan. Baiklah, selanjutnya. Saat di dalam organisasi, kadangkala ada pertanyaan seperti, sejak kapan Anda mengenal organisasi dan sejak kapan Anda terlibat dalam organisasi? Baiklah, Anda ataupun kita semua terlibat dan mengenal organisasi itu sejak kita dilahirkan. Karena setiap individu manusia tidak dapat hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, serta saling terlibat terutama dalam organisasi. Yang kedua, kita mengenal organisasi dan terlibat organisasi itu sejak kita dilahirkan, yaitu seperti organisasi persalinan. Selanjutnya saat kita menimba ilmu, baik itu saat kita menimba ilmu waktu SD, TK, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi pun kita terlibat dalam organisasi, yaitu seperti organisasi dalam pendidikan. Selanjutnya, bukan hanya batas saat kita dilahirkan, menimba ilmu, bekerja, bahkan saat kita dimakamkan pun kita tetap terlibat dalam organisasi, yaitu seperti organisasi pemakaman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis organisasi. Jenis organisasi di sini ada organisasi formal dan organisasi informal. Baiklah, organisasi formal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, rapi, dan kewajiban dan hak-hak para anggotanya pun sudah diketahui dengan pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh dari organisasi formal ini adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara dan organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha tertentu dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu organisasi informal. Organisasi informal ini berbeda dengan organisasi formal. Organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi dan misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun terkadang tidak terlalu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang dengan organisasi formal. Contoh dari organisasi informal ini adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis. Contohnya seperti klub motor, klub musik tertentu, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan, menurut Davis tahun 1951. Kepemimpinan dalam organisasi adalah suatu proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapat respek bawahan. Artinya, jika seorang pemimpin mendapat respek dari bawahan atau anak buah, maka kepemimpinan dalam organisasi itu akan menjadi lebih efektif. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi atau dorongan positif bawahan. Artinya, bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi bahkan untuk suatu hal kecil dari pekerjaan bawahannya. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Jangan terlalu cepat menghakimi bawahan. Artinya, berikan anak buah atau bawahan kepercayaan dan tanggung jawab lebih dari tugas-tugas mereka. Jika ada sesuatu hal yang tidak sejalan, maka jangan terlalu cepat untuk menghakimi bawahan. Sikap kepemimpinan dalam organisasi ini sangat perlu diterapkan oleh seorang pemimpin agar dapat mencapai tujuan organisasi dan menjadi kepemimpinan yang efektif dalam suatu organisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi ini diantaranya adalah satu, sarana untuk mencapai tujuan, dan yang kedua, untuk memotivasi orang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ada 4 gaya kepemimpinan dalam organisasi. 4 gaya kepemimpinan dalam organisasi yaitu 1. Kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai visioner. 2. Kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai arsitek. 3. Kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai katalisator. 4. Kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai pelatih. Baiklah, selanjutnya ada 5 keutamaan kepemimpinan dalam organisasi. Keutamaan kepemimpinan dalam organisasi yaitu 1. Membantu mempengaruhi perilaku orang lain. 2. Membantu menyelesaikan masalah secara efektif. 3. Membantu para anggota dalam memenuhi kebutuhan mereka. 4. Membantu memperkenalkan perubahan baru yang diperlukan organisasi. 5. Membantu pelatih dan pengembangan para karyawan di dalam organisasi. Baiklah, selanjutnya fungsi organisasi. Fungsi organisasi 1. Planning. Planning adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. 2. Organizing. Untuk mencapai tujuan, dibutuhkan pengorganisasian dalam bentuk organisasi yang setiap jabatannya memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan uraian jabatan. Dengan begitu, tugas yang dilakukan akan lebih ringan dan lebih efektif. 3. Actuating. Perencanaan dan pengorganisasian harus diikuti dengan pelaksanaan kerja. Bekerja keras dan optimal agar mendapatkan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Setiap orang dalam organisasi melaksanakan tugas, fungsi, peran, dan keahlian serta kompetensi masing-masing agar optimal. 4. Controlling. Pengontrolan sangat dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan agar pelaksanaannya sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang sudah direncanakan. Dan kepemimpinan menjadi salah satu faktor keberhasilan sebuah organisasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang materi kepemimpinan dan organisasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.